pagi mahasiswa semester 4 atau tingkat 2. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang prosedur pertolongan tersedak pada anak dan juga pada bayi. Jadi prosedur ini kita lakukan untuk membebaskan jalan nafas, karena mungkin kita tahu sendiri bahwa pada masa, terutama pada bayi atau masa anak-anak di bawah 1 tahun, itu mereka akan memasukkan semua apa yang ada di sekitarnya, baik itu makanan ataupun benda, ke dalam mulutnya. Nah, ini berisiko terjadi mereka ketika tidak bisa menelan dengan baik, maka kemungkinan benda atau makanan itu bisa tersangkut di lokasi antara pernapasan dan juga pencernaan, sehingga menjadi kondisinya membuat anak tersedak. Nah, kalau sudah terjadi tersedak, maka risikonya adalah anak tidak bisa bernapas, bahkan kalau tidak bisa ditolong dengan cepat, maka kondisinya akan membahayakan anak. Jadi nanti saya akan memberikan penjelasan atau bukan penjelasan ya, demonstrasi terkait dengan menolong anak tersedak dengan usia sekolah. Usia sekolah itu 7-12 tahun. Kemudian menolong anak tersedak untuk usia di bawah 1 tahun, mungkin pada bayi, seperti itu. Jadi untuk gerakannya nanti tentu berbeda atau caranya pasti berbeda. Untuk anak usia di atas 1 tahun sampai dengan dewasa itu kita menggunakan teknik Heimlich maneuver. Jadi Heimlich maneuver itu kita lakukan dengan posisi seperti ini. Kita lingkarkan tangan kita di pinggang anak. Maksud saya di sini posisi tangan kita berada di antara processus sigmoideus dan umbilicus. Jadi berada di tengah-tengah seperti ini. Nah, ini untuk anak usia di atas 1 tahun sampai dengan orang dewasa. Kita lakukan Heimlich maneuver. Kemudian untuk bayi kita lakukan back blow. Back blow itu menepuk, atau saya katakan menepuk ya, karena memang kita bukan memukul gitu. Jadi kita menepuk punggung anak dengan menggunakan pangkal telapak tangan kita, bukan telapak tangan tapi pangkal bagian bawah telapak tangan kita, seperti ini. Dan pada saat pelaksanaan tindakan, terutama pada bayi, usahakan kita juga menjaga keselamatan. Jangan sampai kita melakukan tindakan tapi bayinya juga tidak selamat, karena mungkin terjatuh pas kita pegang, kemudian karena licin dan sebagainya, bayinya terjatuh. Ini akan menimbulkan resiko yang lebih berat sebenarnya. Itu yang perlu saya jelaskan terkait dengan indikasi atau bentuk gerakan yang berbeda antara anak dan bayi. Kemudian dalam tindakan Heimlich maneuver dan juga back blow ini ada kontraindikasi. Kalau memang anak atau bayi tersebut mengalami cedera pada tulang belakang, kita tidak bisa lakukan ini, atau terjadi fraktur atau patah pada prostat. Ini tidak bisa kita lakukan, sehingga mungkin membutuhkan cara yang berbeda atau menggunakan alat tertentu untuk mengambil benda asing atau makanan yang tersangkut di antara saluran pencernaan dan juga pernafasan. Kemudian alat-alat yang kita perlukan antara lain kasa, bengkok untuk menampung benda atau makanan yang keluar dari mulut anak atau saluran pencernaan anak, dan juga kasa kalau misalnya ketika benda itu dikeluarkan masih ada di dalam mulut anak, kita bisa mengambil dengan menggunakan kasa. Setelah itu kita juga perlu tisu. Kemudian pada saat memberikan tindakan, karena kondisi ini adalah kondisi yang emergensi, maka kita harus bergerak lebih cepat. Pada saat itu mungkin kita tetap komunikasi dengan orang tua dan anak, tapi yang lebih kita utamakan adalah membebaskan jalan nafas. Yang kita perhatikan di sini adalah ketika membebaskan jalan nafas adalah yang pertama, hanya apakah sudah bebas. Kalau sudah bebas, breathingnya seperti apa. Kalau sudah misalnya benda atau makanan itu keluar, bagaimana pernapasannya, apakah sudah baik, itu kita perlu monitor. Jadi setelah membebaskan jalan nafas, kita monitor pernapasan dan juga kondisi anak, sirkulasinya, ABC ya, masih seperti kondisi untuk kondisi darurat. Itu yang perlu saya jelaskan terkait dengan pertolongan anak tersedak. Untuk selanjutnya kita akan melihat prosedur yang akan saya demonstrasikan terhadap anak dan juga terhadap bayi.
kita cuci tangan dengan tepat, kemudian kita pakai sarung tangan. Jadi, Bu, tadi makan apa? Kira-kira? Nggak makan apa Bu, mainan. Oh, mainan? Iya. Oh iya, mari. Ini anaknya namanya siapa, Ibu? Disi Bu. Usianya? 6 bulan. Oke, semua. Isi. Makan apa tadi? Nah, ini Bu, kerjanya Bu. Nangis ya, udah nangis ya. Udah ya, kita bersihkan mulutnya ya. Pinter kamu ya. Bendanya udah keluar. Oke, itu Ibu ini. Keluar. Napasnya sudah baik ya. Sebentar, Ibu, Ibu tunggu dulu di sini. Saya akan observasi pernapasannya beberapa menit. Nanti kalau sudah baik, nanti saya akan harusnya kita bisa memulangkan ya. Ibu tunggu dulu di tempat tidur ini. Kalau mau bayi yang mau ditidurkan silahkan. Kalau mau digendong juga gak apa-apa. Nanti saya sampai observasi pernapasan. Kira-kira dari yang saya lakukan tadi gimana Bu rasanya? Udah lega kan? Udah lega ya? Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Nah, setelah kita melakukan hal tersebut, kita dokumentasikan, kemudian kita lepas sarung tangan, kemudian kita dokumentasinya setelah kita cuci tangan ya, mahasiswa. Ya, kita cuci tangan. Setelah itu kita dokumentasi. Setelah cuci tangan kita lakukan dokumentasi. Itu yang untuk bayi. Makan cilok. Namanya Disi. Usianya 8 tahun. Isi. Ya, kita cuci tangan dulu ya. Isi sekarang berdiri di sini ya. Ya. Sini, sini ya. Nanti kalau Ibu suruh duduk ya. Duduk di sini. Nanti kalau Ibu kamu muntahkan ya. Keluar ya. Udah keluar ya. Bentar, di sini. Duduk di sini. Ini ambil di sini. Saya sendiri ya. Oke, Ibu, tadi saya sudah lakukan yang pertama di sini, sudah keluar. Ini bendanya di apa? Makanannya di sini. Cilok ya? Iya, Cilok ya tadi ya di sini ya. Iya. Udah bisa napas ya sekarang ya? Sudah. Mau minum? Nanti ya minumnya ya. Iya. Oke, itu Bu. Tadi nanti kalau misalnya ada kejadian yang sama lagi dengan Isi, silakan Ibu lakukan hal yang sama boleh. Iya. Mintakan sampai dia muntah. Gitu. Gimana perasaan Ibu? Oke Bu. Ada ya? Nanti di sini kalau makan cilok lagi ya, tapi hati-hati ya. Iya. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Di sini juga terima kasih tadi sudah mau muntah gitu ya. Kadang nggak enak ya kalau muntah itu. Oke, sekarang Ibu bisa pulang. Di sini juga bisa pulang. Apa dia? Kemudian kita lakukan cuci tangan. Setelah itu kita dokumentasikan apa yang sudah kita lakukan, respon anak seperti apa, benda atau makanan yang keluar apa. Itu yang perlu saya sampaikan. Sebenarnya dalam kondisi darurat kadang-kadang kita mungkin lupa mengenalkan nama, tapi tadi saya mungkin lupa mengenalkan nama saya, tapi dalam kondisi darurat tentunya kami keadaan impact juga, tentunya mereka juga sudah tahu nama kita. Tapi jangan lupa kita tetap mengenalkan nama kita sebagai siapa. Itu saja yang saya. Terima kasih. Selamat pagi.